Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Subaika, NIM 23050655 dari Universitas Syedzi Madani, mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma, dosen pengampu Ihsan Maulana, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar logika dan algoritma. Yang pertama yaitu pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah atau proses dalam suatu program komputer atau aktivitas bisnis. Ini menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan alur kerja, urutan operasi, atau algoritma dari suatu proses. Flowchart membantu dalam memvisualisasikan urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu, serta memungkinkan pengguna untuk memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan proses tersebut dengan lebih efektif. Flowchart sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, analisis sistem, dan berbagai bidang lainnya untuk merencanakan dan memvisualisasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu proses. Selanjutnya, jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart proses proses flowchart. Ini adalah jenis flowchart yang paling umum digunakan. Flowchart ini menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu aktivitas atau tugas. Yang kedua, flowchart keputusan (decision flowchart), juga dikenal sebagai flowchart pengambilan keputusan. Jenis ini digunakan untuk menunjukkan kondisi atau keputusan yang harus diambil di berbagai titik dalam alur kerja. Biasanya menggunakan simbol berbentuk berlian untuk mempresentasikan pilihan atau keputusan. Yang ketiga, flowchart persiapan (preparation flowchart). Flowchart ini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mempersiapkan suatu sebelum memulai suatu proses atau aktivitas. Yang keempat, flowchart aliran logika (logis flowchart) digunakan untuk mewakili alur kerja dalam suatu program komputer atau algoritma. Ini menunjukkan alur logika dari awal hingga akhir dengan menggunakan simbol-simbol untuk kondisi, perulangan, dan operasi logika. Yang kelima, flowchart dokumen (dokumen flowchart) digunakan untuk menggambarkan alur dokumen dalam suatu organisasi atau sistem. Ini menunjukkan bagaimana dokumen proses disimpan atau ditransfer dari satu bagian atau departemen ke bagian atau departemen lainnya. Yang keenam, flowchart data (data flowchart) digunakan untuk menggambarkan alur data atau informasi dalam satu sistem atau proses. Ini menunjukkan bagaimana data diproses, disimpan, atau ditransfer antara berbagai entitas dalam sistem. Dan yang ketujuh, flowchart fungsional (fungsional flowchart) digunakan untuk menggambarkan fungsi atau peran dari setiap elemen atau komponen dalam suatu sistem atau proses. Ini membantu dalam memahami bagaimana setiap bagian sistem berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart. Yang pertama yaitu ada terminal (start atau stop). Satu, digunakan untuk menandai awal atau akhir dari alur kerja. Kedua, representasi simbolnya adalah sebuah elips. Yang kedua, proses. Yang pertama, menandakan langkah-langkah atau operasi yang harus dilakukan. Yang kedua, representasi simbolnya adalah sebuah persegi panjang atau persegi. Yang ketiga, keputusan (decision). Yang pertama digunakan untuk menunjukkan titik dalam alur kerja di mana sebuah keputusan harus dibuat. Yang kedua biasanya menggunakan simbol berbentuk berlian. Yang ketiga, garis keluar dari keputusan akan bercabang, menunjukkan pilihan-pilihan yang mungkin. Yang keempat, penghubung (konektor).
digunakan untuk menghubungkan aliran dari satu bagian flowchart bagian lainnya. Yang kedua, representasi simbol adalah sebuah lingkaran kecil. Yang kelima, persiapan (preparations). Yang satu, menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memulai suatu proses. Yang kedua, representasi simbolnya adalah sebuah trapesium. Yang keenam, input atau output, menandakan input dari atau output ke sistem. Yang kedua, representasi simbolnya adalah sebuah paralelogram. Dan yang ketujuh, proses paralel (parallel process). Yang pertama, menunjukkan beberapa operasi yang terjadi secara bersamaan. Yang kedua, representasi simbolnya adalah dua garis vertikal paralel. Selanjutnya, contoh flowchart pseudokode. Mulai. Selanjutnya, berhenti di sudut jalan. Lihat traffic light, lampu menyeberang nyala merah, yes. No. Lihat arah kiri, masih ada kendaraan lewat, yes. No. Lihat arah kanan, masih ada kendaraan lewat, yes. Menyeberanglah, no. Selesai. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.